Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Channel Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan mereview ini lor ya. Ini adalah parametrik mobil gitu. Jadi parametrik mobil ini sebenarnya sudah pernah saya review ya di video sebelumnya, tapi saya cuma tes gitu. Nah kali ini karena kemarin di video sebelumnya itu saya nge-review power TDA 7498E tapi tanpa aksesoris gitu. Nah kebetulan saya ingat kalau saya punya parametrik mobil ini gitu. Jadi di video kali ini mau saya padukan, mau saya kita gabungkan gitu antara kit TDA 7498 sama parametrik mobil ini. Hasilnya akan seperti apa gitu. Nah oke, bagi dulur yang penasaran seperti apa videonya, seperti apa hasil dari parametrik ini, silahkan ditonton terus sampai habis. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke lor ya, lanjut ke videonya. Jadi di sini saya sudah ada sebuah aksesoris, atau lebih tepatnya ini adalah parametrik mobil gitu. Yang biasanya ini tuh dipasang di mobil ya, dipasang di mobil. Dan ini juga sudah ada tulisannya ya, Digital Karaoke Car Audio System gitu. Jadi ya biasanya dipasang di mobil lah, intinya seperti itu. Dan ini karena bekas lor ya, kit ini tuh bekas, tadinya sudah nggak kepake, sudah rusak. Terus saya betulkan. Untuk suplainya juga sudah saya modifikasi supaya bisa disuplai pakai suplai biasa gitu. Soalnya ini kan kalau parametrik mobil itu dia untuk suplainya biasanya itu disesuaikan dengan aki ya gitu. Soalnya kalau mobil kan pakai aki. Nah ini suplainya sudah saya modifikasi supaya bisa disuplai menggunakan power supply biasa. Dan ini untuk power supply-nya itu ada di sini, di bawah sini. Jadi ini di dalam sini ada power supply-nya. Saya menggunakan kalau nggak salah ini 15 volt simetris ya, pakai trafonya 1 ampere dan pakai power supply yang ada stabilizernya, ada IC regulatornya gitu. Jadi supaya hasilnya bisa lebih bagus seperti itu. Nah ini untuk panel depannya lor ya, kita review dulu untuk panel depan. Jadi di sini ada volume di sini, volume, lalu sebelahnya ini adalah saklar ataupun bisa untuk mengganti input. Soalnya parametrik mobil ini itu dia untuk inputnya ada 2 ya, bisa pakai input dari CD ataupun aux gitu. Nah ini bisa kita ganti CD atau aux gitu. Jadi ada 2 pilihan. Lalu sebelahnya ada fader. Lalu sebelahnya ini adalah subwoofer. Nah yang mana kalau parametrik mobil itu pasti ada subwoofernya, karena disesuaikan dengan subwoofer mobil gitu. Nah ini subwoofernya. Lalu sebelahnya ini ada bass, lalu mid, treble. Jadi cukup lengkap ya untuk pengaturan tone kontrolnya, cukup lengkap dari subwoofer, bass, mid, treble. Lalu ada echo juga, ini untuk karaoke gitu. Dan ini untuk mic levelnya atau volume mic. Dan untuk jack soket micnya ini ada 2 ya, seperti itu. Ini untuk bagian depannya. Lalu untuk bagian belakangnya, nah di sini untuk bagian belakangnya ini menggunakan soket RCA ya, seperti ini. Dan ini kita lepas dulu. Nah ini sudah saya tulis lor ya. Jadi ini untuk inputnya ini ada 2 lor ya. Jadi inputnya ini bisa pakai CD atau aux seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi bisa ya disesuaikan lah, mau pakai yang ini atau yang ini, salah satu bisa gitu, pakai dua channel ini. Ini karena stereo ya, jadi bisa pakai yang ini aux, ini CD. Lalu yang sebelah sini adalah outputnya. Nah ini outputnya 2 ini subwoofer. Lalu sebelahnya ini output untuk suara biasa, rear. Yang ini front gitu. Jadi outputnya ini ada 3 output, 2 output biasa dan 1 output subwoofer gitu. Jadi bisa diaplikasikan pada power 4 channel ya, power 4 channel, bahkan power 5 channel atau 6 channel bisa. Jadi ini untuk suaranya di sini, ini juga untuk suara, ini untuk subwoofer gitu lor ya. Nah nanti kita akan coba
untuk suaranya kita ambil dari salah satu di sini ya, dari salah satu sini. Lalu untuk subwoofernya 15 in kita ambil di subwoofer sini gitu. Jadi nanti perpaduan antara suara dan juga subwoofer supaya lebih clear, lebih enak gitu. Dan juga menjawab pertanyaan dulur-dulur ya mengenai kit TDA 7498 itu bisa clear enggak gitu. Nanti kita akan coba buktikan gitu. Dan untuk pengetesannya nanti saya sarankan dulur-dulur menggunakan headset ya supaya terdengar untuk subwoofernya. Oke, ini saya rakit dulu dengan power TDA 7498E nya, dan kita akan dengarkan bersama-sama seperti apa untuk hasilnya dari parametrik mobil ini. Oke. Nah, kalau ya ini sudah selesai saya rakit dengan powernya ya. Jadi ini untuk powernya di atas ini, dan ini untuk aksesorisnya. Oke, sekarang kita coba play dulu ya. Ini sudah on. Nah, ini untuk 15 in nya sebelah sini ya. Ini untuk 15 in, jadi untuk subwoofernya di sini, lalu ini untuk mid high nya. Dan untuk speakernya ini lor ya. Nah, untuk mid high nya kita pakai 10 in kali 2 plus tweeter, subwoofernya 15 in gitu. Oke, sekarang kita coba ya untuk mid high nya. Nah, ini bisa kita adjust, ini bisa kita atur bassnya, ini midnya, misalkan kurang midnya ya. Subwoofernya. Itu loh ya, kurang lebih untuk suaranya. Jadi untuk kit yang saya gunakan ini kan TDA 7498E ya. Ternyata ini juga powerful lor. Kalau misalkan kita setting kita bunyikan di nada subwoofer ya, ternyata itu juga bisa clear lor ya, bisa clear dan juga enak banget, suaranya itu bisa rendah gitu. Cocok lah kalau untuk rumahan, sangat cukup gitu. Pakai speaker 12 in subwoofer atau 15 in seperti yang saya gunakan itu sudah sangat cukup seperti itu. Dan ya itu lor ya untuk suara aksesoris ini. Untuk parametrik ya, untuk suaranya sih bagus gitu, apalagi ini dia untuk outputnya itu ada banyak ya outputnya gitu. Ada outputnya itu double stereo dan juga plus subwoofer gitu. Jadi oke lah, misalkan dulu punya power 4 channel gitu, pakai ini bisa. Lalu juga untuk subwoofernya juga enak ya. Jadi
seperti kita menggunakan filter subwoofer gitu lur. Jadi suaranya itu bisa rendah, cuma di sini nggak ada frekuensinya ya. Jadi untuk suara subwoofernya itu ya tergantung settingannya. Ini cuma volumenya saja, volume subwoofer gitu. Tapi kalau ini misalkan ada frekuensi subwoofernya, itu menurut saya bisa lebih bagus lagi gitu. Soalnya kalau misalkan kita ambil output sub ya, yaitu yang fungsi cuma subwoofernya ini lur. Untuk yang lainnya nggak fungsi. Yang lainnya ya misalkan tadi kan saya subwoofernya ini 15 in ya. Nah, maka 15 in itu cuma di sini pengaturannya sama volume gitu, sama subwoofer ini. Kalau untuk bass, mid, treble ini nggak fungsi di sini. Ini fungsinya di 10 in gitu. Seperti itu. Jadi ya kurang lah kalau untuk subwoofernya, tapi kalau ditambahin ada yang namanya frekuensi itu bisa lebih bagus lagi, seperti itu. Kalau untuk nada bassnya juga bagus, mid, high-nya juga bersih lur ya. High-nya bersih, tadi baru volume setengah itu sudah cukup menurut saya. Kalau untuk mic ini nggak saya tes ya. Nah oke lur ya, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Jadi kesimpulannya untuk parametrik mobil ini jika kita gunakan untuk sebagai parametrik di rumahan, untuk rumahan itu ternyata hasilnya juga cukup memuaskan dan juga cukup bagus gitu. Nah oke lur ya, mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.